Wa'lam bi anna sabra. Nah, ini lanjut pembahasan yang lain. Fa'lam bi anna sabra was sabat. Ketahuilah karena sesungguhnya sabar dan teguh hati. Maksudnya kalau sudah ya udah saya belajar di sini, saya selesaikan di sini. Oke, saya sudah memilih belajar ke guru ini, saya selesaikan mata pelajaran ini atau mata kuliah ini. Oke, belajar sama ilmu ini sama beliau, selesaikan. Aslun kabirun fi jami'il umur. Jadi tidak hanya belajar ya. Wa'lam bi anna sabra wasabat aslun kabirun fi jami'il umur. Karena kesabaran dan keteguhan hati itu merupakan pokok yang sangat pokok di dalam segala urusan. Qila asyaja'atu sabru sa'ah. Keberanian, ini ada quote ya. Keberanian itu merupakan kesabaran tiada batas. Itu ya. Fayambaghi li thalibil ilmi. Maka seyogianya bagi setiap pencari ilmu ayasbuta tetap wayasbiro, tetap berteguh hati, wayasbiro, dan sabar ala ustadi terhadap gurunya. Ya mungkin kan kadang kita belajar ke seorang guru itu tidak selamanya senang, dan ketika kita sudah memilih belajar ke guru itu, ya udah kita sabarin saja. Kalau ya insya Allah kan, walaupun misalnya kita tidak serp pun pasti ada yang bisa kita ambil dari beliau itu. Oke. Wala kitabin hatta la yajrukahu abtar. Jadi tadi kan guru, misalnya kita sudah belajar kepada guru, ya udah selesaikan. Begitu juga ketika mempelajari satu cabang ilmu, mempelajari kitab lah, mempelajari satu cabang ilmu, ya udah selesaikan. Yang misalnya belajar jangan mud-mudan, misalnya ini belajar ini menarik nih kayaknya, terus tiba-tiba ada ini lagi, ininya belum selesai, pindah lagi belajar ilmu lain. Itu jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Selesaikan aja semuanya. Atau kalau misalnya mau ikuti cabang ilmu yang lain, ya udah ini tetap belajar ilmu yang lain kalau memang memungkinkan. Hatta la yajrakau abtar, sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Wala fanin hatta yashtaghila bi fanin akhar qabla ayyusaqinal awal. Atau misalnya ketika kita belajar sebuah buku atau kitab, ya kita baca urut bab 1, bab 2, bab 3. Oke. Jangan bab 1-nya belum paham loncat ke bab 2. Karena kan beberapa ini bedanya ya, kalau di buku itu kan dia disusun secara sistematis, sehingga biasanya ya antara bab 1, bab 2, bab 3 itu saling terkait. Itu seperti itu. Makanya memang orang-orang yang sering baca buku ya, bukan artikel lepas yang ini. Orang yang baca buku biasanya dia cara berpikirnya itu lebih sistematis. Makanya biasanya lebih mungkin lebih kuat cara berpikirnya, lebih kuat pengetahuannya daripada orang yang banyak baca tapi bacaannya itu sempalan-sempalan, loncat-loncat. Ya mungkin pengetahuannya lebih banyak tetapi cara berpikirnya itu loncat, nggak sistematis. Wala baldatin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi daruratin. Ya, atau ini kamu sudah menetap di satu negara untuk belajar, terus kemudian jangan pindah ke negara yang lain tanpa ada alasan yang darurat. Ya, kalau darurat itu misalnya gini, orang-orang tahun 2013 atau 14 itu kan terjadi kudeta di Mesir, itu kan banyak ya orang-orang yang sudah belajar di sana terus kemudian terpaksa pulang. Itu namanya darurat. Ya, itu darurat seperti itu. Atau dalam lingkup yang lebih kecil, nggak usah negara deh, misalnya tempat belajar, sekolah kamu belajar di situ, ya udah jangan pindah terlebih dahulu, selesaikan sampai selesai. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur wa yushghilul qalba wa
wa yudayyi'ul awqat. Karena tadi kalau misalnya kita gonta-ganti guru, gonta-ganti kitab, gonta-ganti sekolah, padahal kita belum selesai di situ, belum menguasai ilmunya, belum lulus, itu nanti membuat apa ya? Wa yushghilul qalba, itu membuat hati itu rumpak. Rumpak itu ya gelisah. Wa yudayyi'ul awqat, buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Wa yu'adzil muallim, dan menyakiti hati guru. Ini sering ya kadang kayak gitu, orang minta belajar karena tertarik pada satu cabang ilmu, dia datang tuh ke guru kadang tuh atau ke ustadz, tolong dong misalnya saya pengen belajar ini, ajari ini, tapi di tengah jalan entah kenapa ya, mungkin ngerasa cara belajarnya kurang suka atau apa, kemudian dia apa namanya ya, udah nggak ada kabar, nggak apa, itu nggak datang lagi untuk belajar. Itu ditakutkan akan menyinggung hati gurumu, menyinggung hati guru kita. Itu kenapa tidak diperbolehkan. Wa yanbaghi ayyasbira amma turiduhu nafsuh wa hawa. Dan hendaknya bagi seorang murid itu hendaknya dia sabar dari segala sesuatu yang hanya merupakan keinginan hatinya saja. Atau bisikan, ya udahlah saya pengen pindah, ya udahlah saya pengen pindah sekolah, ya enggak deh, kayaknya saya belajar baca buku ini kayaknya nggak menarik deh, udah nggak usah saya selesaikan. Nah itu tidak bagus ya kalau menurut kitab Ta'lim Muta'alim ini. Wa unshidtu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhana. Ada syair yang katanya itu berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bunyinya, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzuka'un wa hirsun wasfibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, ingatlah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an majmu'iha bibayanin, saya akan menjelaskan ringkasannya. Yang pertama dzuka'un, yang pertama itu cerdas, wahirsun itu semangat, wasdibarun sabar, wabulghotun punya bekal, wa irsyadu ustadin dan adanya petunjuk guru, watulu zamani dan waktu yang lama, bukan waktu yang instan. Jadi ya guru tetap butuh ya, ini kan era sekarang kan era internet, itu seolah-olah, dan memang ya manusia bisa belajar dari manapun, dari internet, dari apa dan sebagainya. Tetapi kan resikonya adalah di situ belajar dengan metode seperti itu kurangnya petunjuk guru, sehingga ya sebagai pengetahuan mungkin bisa, tetapi sebagai pendalaman dia nggak bisa. Cara belajar versi Google itu seperti itu, karena tidak ada irsyad ustaz, tidak ada petunjuk dari guru, sehingga kalau dia salah ya keliru aja, udah nggak ada yang membenarkan. Wa makhtiyarus syarik, adapun nah ini yang beda pembahasan lagi ya. Wa amma ikhtiyarus syarik, adapun cara memilih teman, fayambaghi ayyakhtarul mujidda, hendaknya seorang pelajar itu memilih teman yang rajin, wal wara, dan yang wara, wasahibat tab'il mustaqim, dan orang yang mempunyai watak yang istiqomah, yang konsisten, wal mutafahimu wal mutafahim, dan yang apa ya, selalu menggali pemahaman, wa yafirra minal kaslan, dan hendaknya menghindari sifat malas. Seorang murid, seorang pelajar menghindari sifat malas. Wal mu'attil itu tapi menunda-nunda. Wal miktsari, banyak omong. Wal mufsidi, orang yang suka bikin kerusakan, orang yang rusuh.
wal fattani, orang yang suka memfitnah. Hendaknya seorang pelajar menghindari itu ya. Kenapa? Ini nanti akan dijelaskan alasan-alasannya. Dalam sebuah syair, anil mar'i la tas'al wa abshir qorina fa innal qorina bil muqarani yaqtadi. Ketika kita melihat seseorang itu jangan, nggak usah kita tanyakan dia itu. Maksud itu gini, ketika kita melihat seseorang, kita tidak harus melihat individu itu. Kita juga bisa menilai orang itu dari teman-temannya. Fa'inal qorina bil muqarani tadi, karena orang itu biasanya cenderung terhadap kecenderungannya itu mengikuti apa yang dia ikuti. Ya, ketika dia panutannya, idolanya itu adalah orang-orang yang nggak baik, teman-temannya orang yang nggak baik, bisa jadi dia juga ikut nggak baik. Bisa jadi loh ya. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'ah. Kalau teman-temanmu itu dza syarrin, orang yang berbuat buruk, fajannibhu, hindari, fajannibhu sur'atan, segera mungkin untuk jauhi. Wa in kana dza khairin, namun apabila teman kita ini adalah orang yang baik, faqarinhu tahtadi, maka ya temani, ikuti. Ada wa unsyidtu, dan ada juga syair yang lain. La tashabil kaslan fi halatihi, jangan temani orang-orang yang malas. Kam sholihin bi fasadi akhar yafsudu, banyak orang-orang baik yang kemudian rusak karena orang lain. Adwal balidi ilal jalid sari'ah, karena jeleknya orang-orang ini tadi, orang-orang yang dalam tanda kutip negatif, itu lebih cepat pengaruhnya kepada orang yang baik. Jadi sesuatu yang negatif itu lebih cepat pengaruhnya terhadap sesuatu yang positif. Jadi yang awalnya positif itu gampang sekali lebih cepat pengaruhnya. Tetapi ketika yang positif itu lama banget. Kayak kita misalnya menasihati orang, itu kayaknya lama dia ujuk-ujuk. Tapi ketika pengaruh buruk itu kayaknya cepet banget masuk ke kita itu. Itu maksudnya. Ada ibaratnya, kal jamri yudau firroman fatakhmudu. Karena bara api, ada bara api yang diletakkan di pasir, maka bara apinya itu akan padam. Kayak orang yang baik diletakkan di lingkungan yang buruk, ya maka kebaikannya akan berpotensi cepat hilang, dan dia kemudian terpengaruh menjadi buruk. Seperti bara api yang diletakkan di pasir, debu, ya baranya yang mati, bukan debunya yang nyala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi, setiap yang terlahir, manusia yang terlahir itu pada awalnya dilahirkan dalam keadaan fitratil Islam, dalam keadaan fitrah Islam, dalam keadaan Islam lah. Illa an abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi, maka kemudian bapaknya lah, orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi atau Nasrani, ayumajisani, atau menjadikannya Majusi. Jadi ini hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu ketika lahir dia sifatnya itu baik. Nah, yang membuat dia tidak baik itu adalah, ya kalau di sini bapak ibunya, tapi kita bisa perlebar adalah lingkungannya. Lingkungannya lah yang kemudian membuat manusia mempunyai sifat A, mempunyai sifat B, mempunyai sifat C. Sifatnya dia meniru, mengamati, kemudian dia tiru dan menjadikan inherent, menyatu dengan dirinya. Itu seperti itu. Oke.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.